Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca dan pada saat ini kami mau merenungkannya. Tuhan pimpin kami dan Tuhan tolong kami. Sehingga kami tidak hanya memahami firman-Mu tetapi melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, dipersilahkan duduk ya, umat. Selamat pagi menjelang siang ya. Setiap bulan Desember selalu kita berpikir bagaimana membuat Natal tahun ini lebih bermakna ya. Itu sebabnya banyak sekali kegiatan-kegiatan di gereja maupun yang lainnya untuk membuat Natal itu bermakna. Dan hari ini kita disapa dengan firman Tuhan dari Yakobus pasal yang kedua yang sudah kita bacakan, 14 sampai ayat yang ke-17. Nah, saudara-saudara sekalian, saya bagaimana menghubungkannya ini dengan teks Advent ya. Biasanya teks Advent itu Matius pasal 25 itu yang suka sekali di ini. Matius ada 3 perumpamaan di situ. Perumpamaan yang pertama, perumpamaan tentang perempuan yang bijak dan perempuan yang bodoh yang menanti. Message-nya, pesannya adalah bahwa kita tidak tahu kapan Yesus akan datang kembali dan kita dipanggil untuk mempersiapkan diri. Yang kedua adalah mengenai talenta. Ya, hamba, ya ada tuan yang pergi jauh dan tidak tahu kapan akan kembali, tapi di hamba-hamba tersebut diberikan talenta, berbagai uang ya, untuk apa? Untuk dipakai, dikerjakan, untuk diusahakan. Kemudian Tuhan itu kembali dan hamba-hamba tersebut diminta pertanggungjawabannya, yaitu pesannya bahwa kita di dunia ini ya diberikan tanggung jawab dan kemampuan, bahwa kita perlu mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan perumpamaan yang ketiga mengenai anak manusia yang datang bertahta dan semua bangsa dikumpulkan kemudian dihakimi. Dibagilah 2 kelompok, kelompok kambing dan kelompok domba. Yang kepada kelompok domba tersebut dikatakan, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu ya, dalam kerajaan, nikmatilah itu. Karena apa? Karena ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu membesuk aku. Dan sebaliknya kepada yang kambing tersebut, kamu akan masuk ke neraka, menerima penderitaan. Karena apa? Karena ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Dan ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit, mungkin kamu juga tidak membesuk aku. Ya. Dan ketika aku di dalam penjara, ya, kamu tidak mengunjungi aku. Nah, saudara-saudara, kalau saya baca kayak gini dan sebenarnya baca di Yakobus pasal yang kedua, cukup jelas hubungannya. Mungkin versi yang rada berbeda. Ya, Paulus, biasa ngomong Paulus ya. Ya, Yakobus enggak seperti Paulus. Kalau saudara Paulus master iman itu ruwet sekali. Ya, ruwet sekali ya. Tapi Yakobus sangat jelas, sederhana saja dia bilang, pasal 2 ayat pertama, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Saudara-saudara sekalian, tulisan Paulus itu susah dimengerti. Ya, sampai sekarang pun masih bagian yang saya harus katakan kurang mengerti ya. Walaupun lebih mengerti daripada kalian. Ada bagian yang kita kurang mengerti tentang iman ya. Wah, ruwet sekali. Kenapa bisa seruwet itu gitu ya? Ya, sekompleks itu ya. Nah, saudara-saudara, dan itu tidak hanya kita bergumul, para bapak-bapak gereja juga bergumul. Dan banyak sekali gara-gara tulisan Paulus terjadi perpecahan.
ya, nggak mengerti gitu ya. Nah itu, tetapi saudara-saudara sekalian, ketika saya membaca pada masa sulit tersebut, abad pertama sampai abad keempat, kita menemukan banyak bidat-bidat tersebut, tetapi kekristenan berkembang. Kekristenan berkembang, tapi kenapa berkembang? Apakah berkembang karena mereka ribut-ribut terus, ribut masalah teologi? Enggak, saudara-saudara sekalian, ternyata kekristenan itu tetap berkembang, tetap eksis. Bahkan ketika pada abad keempat, ya, ketika Konstantinopel sudah membuka, menjadikan agama Kristen itu sebagai agama yang legal, maka berduyun-duyun orang masuk. Berduyun-duyun orang masuk untuk menjadi Kristen. Karena apa? Karena kekristenan dikenal dengan keramahannya. Kekristenan dikenal dengan apa? Dengan sikap merangkul. Ya, merangkul orang miskin, orang sakit, orang yang butuh pertolongan. Saudara-saudara sekalian, Yakobus di sini adalah salah satu teks yang sangat menekankan itu. Saudara, kalau kita mengatakan kita beriman kepada Kristus, iman yang seperti apa? Apakah iman yang bahwa saya percaya suatu dalil-dalil yang seperti kita ucapkan di dalam seringkali dalam ibadah kita, pengakuan iman rasuli. Selama aku percaya yang ini, wah saya kalau mati masuk surga. Pikiran kita seperti itu. Tetapi Yakobus mengatakan lebih daripada itu. Ya. Percaya Yesus Kristus juru selamat, iya. Setan juga, iblis juga tahu itu. Kamu tidak ada bedanya dengan setan kalau tidak lebih daripada itu. Dan itu dihadirkan di dalam perbuatan yang nyata. Ya, iman ternyata terkonek erat dengan cara hidup, cara kita menjalankan hidup, cara kita berrelasi dengan sesama kita. Ya, siapakah saudara ini? Ya, katakan di situ ada saudara di situ. Saudara ya, bisa itu adalah saudara seiman kita, ya, satu keluarga, ya, bisa dari gereja lain dan bisa jadi dari orang luar, di luar kekristenan. Saudara-saudara sekalian, banyak orang kita temui. Kalau kita ingin menemui mereka, memiliki kebutuhan, keperluan, dan apakah iman kita menjangkau mereka, terlihat kepada mereka, dirasakan oleh mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, hati kita tertuju kepada Tuhan, tapi tangan kita selalu bersentuhan, berjabatan tangan dengan orang lain. Dengan teman sekamar, ya, di keluarga, suami, istri, dan anak, sahabat, bahkan juga orang asing, orang yang tidak kita kenal. Nah, saudara-saudara, Yakobus meminta kita, mari tunjukkan iman tersebut dengan perbuatannya nyata. Jadi ketika mereka membutuhkan, apakah kita mau menjadi penolong? Ya, menolong mereka, mencukupi mereka, sehingga apa? Mereka dapatkan, rasakan, oh ternyata anak-anak Tuhan pengikut Yesus itu demikian. Maka mereka memuliakan Bapa di surga. Saudara-saudara, saya tahu di tengah-tengah, waktu saya nggak banyak ya, tengah-tengah masa yang hektik ini, kadang-kadang sering kali kita melewatkan, ya, dengan alasan kesibukan kita, dengan alasan bahwa ini biar orang lain yang ini. Sehingga ada berbagai orang yang mungkin bersentuhan di dalam kehidupan kita. Lewat begitu saja, tanpa kita sadari bahwa mereka butuh bantuan, butuh pertolongan, butuh sikap kita yang lebih merangkul mereka. Saudara, di masa Advent dan Natal ini, saya mengingatkan bagaimana kita supaya kita dapat tidak melewati kesempatan-kesempatan untuk
menyatakan iman kita melalui perbuatan. Langkah praktis menurut saya adalah menyisihkan. Ya, kita menyisihkan. Apa yang kita sisihkan? Waktu kita, tenaga kita, mungkin juga dana kita sisihkan. Sisihkan apa? Untuk kita berikan kepada orang lain. Ya. Kita lihat, kita punya waktu 1 minggu. Berapa dari waktu 1 minggu itu, berapa jam yang kita sisihkan buat orang lain? Ya. Kalau kita punya persembahan, punya uang gitu ya, gaji kita, seringkali kita sisihkan kepada apa? Oh, untuk Tuhan. Tapi pernah kita memikir bagaimana kita menyisihkan uang kita untuk apa? Untuk orang lain yang membutuhkan. Kalau kita punya pengetahuan, berapa di antara kita memikirkan bagaimana kita menyisihkan pengetahuan kita untuk orang lain? Ya, dengan disiplin menyisihkan, kita memberikan ruang bagi orang lain untuk memasuki hidup kita, ya, untuk merasakan kebaikan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk melihat iman kita yang menjadi hal yang sangat indah bagi kehidupan mereka. Saudara-saudara, Natal pada tahun ini ada temanya merangkul gitu ya, merangkul merangkul sesama, merangkul itu ya tentu saja yang laki-laki, kalau bukan ini jangan kecuali istrinya ya boleh terangkul, tetapi yang lain berusaha. Tetapi maksudnya bagaimana kita merangkul dalam artian bagaimana orang lain itu bisa masuk di dalam kehidupan kita dan merasakan kasih Allah. Ya, ada banyak orang miskin dan kita juga Natal tahun ini juga akan bersentuhan dengan panti asuhan ya. Nah, itu hal yang sangat baik. Saya juga mau mengingatkan dalam hal ini ya. Ada dulu kita punya program gerobak pintar yang sudah 2 tahun lebih dibekukan gitu. Pernah kita pikirkan bagi Senat untuk mengaktifkan kembali, karena itu adalah cara kita merangkul masyarakat di sekeliling kita, yang dimana cukup banyak anak-anak yang tidak hanya menikmati dan merasakan bahwa kehadiran STTA di tengah lingkungan menjadi berkat. Perlu dipikirkan itu ya. Dan masih ada banyak cara. Tapi ketika kita menyisihkan waktu kita, menyisihkan dana kita, menyisihkan tenaga kita, menyisihkan pikiran kita, ada banyak yang dapat kita lakukan untuk merangkul sesama kita bagi kemuliaan Tuhan. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur bahwa Engkau sudah merangkul kami di dalam Kristus Yesus. Dan kami rindu Tuhan ketika hati kami tertuju kepada Tuhan kami. Tangan kami merangkul sesama kami. Merangkul saudara-saudara kami, merangkul anggota keluarga kami, merangkul teman-teman kami, kolega kami, dan merangkul orang asing yang bersentuhan dengan kehidupan kami. Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kami, tolong kami Tuhan untuk menyisihkan tenaga kami, pikiran kami, dana kami, dan apa yang ada dalam diri kami yang dapat kami berikan dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain dapat melihat kasih Kristus yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Dan tak lupa pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi beberapa rekan-rekan kami yang sakit, para mahasiswa yang kami mendengar terjangkit COVID-19, kiranya Tuhan juga memberikan kesembuhan dan Tuhan jaga kami dengan kesehatan yang baik terus selama masa ujian ini.
biarlah sungguh-sungguh kami dapat menyelesaikan proses pembelajaran pada semester ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.